Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Insight atau Insek 1. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari proyek akhir kami yang berjudul Analisa dan Penerapan Metode Regresi dalam Prediksi Penerimaan Mahasiswa Baru Menggunakan Algoritma Regresi Linear Berganda. Untuk identitas anggota, yang pertama ada Diki dan Melda dari Universitas Sarimulia, dan Muhammad Fadila dan Muhammad Abi Rafdisyah dari Institut Teknologi Kalimantan. Untuk latar belakang, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang merupakan suatu sistem komputer yang mampu mengkoordinir tugas-tugas yang biasanya dapat dilakukan atas dasar kecerdasan manusia. Teknologi yang dikembangkan dari Artificial Intelligence ini dapat membuat suatu keputusan dengan cara mempelajari ulang suatu proses yang sudah terjadi dan menganalisis dengan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Dan salah satu inovasi baru yang ingin dibuat dengan berdasarkan perkembangan Artificial Intelligence adalah pembuatan sistem untuk prediksi kelulusan calon mahasiswa kepada universitas tujuan dengan berbagai indikator penentu yang dilakukan. Dengan adanya sistem prediksi penerimaan mahasiswa baru ini merupakan salah satu rujukan solusi mahasiswa dalam menentukan pilihan tujuan universitas dengan sistem yang didesain dengan mengeluarkan hasil seakurat mungkin yang berdasarkan analisis hasil dataset yang telah digunakan. Dengan memasukkan beberapa inputan seperti halnya nilai TOEFL yang dimiliki. Kemudian, agar dapat diproses oleh sistem dan dapat mengeluarkan hasil berdasarkan data yang telah dimasukkan. Dan dengan inovasi baru ini, dapat mempermudah dari berbagai kalangan masyarakat dengan tujuan utamanya adalah mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke universitas yang diimpikannya, berdasarkan nilai dan kemampuan yang telah dicapai oleh mahasiswa tersebut. Untuk perumusan masalah, ada dua. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan aplikasi analisis dan penerapan metode regresi dalam prediksi penerimaan mahasiswa baru menggunakan algoritma regresi linear berganda yang telah diusulkan sehingga dapat mempermudah dalam mengakses dan mengetahui prediksi kelulusan dalam memasuki universitas tujuan. Dan yang kedua, apakah sistem prediksi penerimaan mahasiswa baru ini dapat membantu mahasiswa dalam menentukan kelulusan dan dapat mengevaluasi kompetensi diri mahasiswa. Dan selanjutnya untuk pengambilan dan pengolahan data yang diambil dalam pengolahan aplikasi tentang analisis dan penerapan metode regresi dalam penerimaan mahasiswa baru menggunakan algoritma regresi linear berganda ini diambil pada Kaggle dengan link yang sudah kami lampirkan yang mencakup berbagai informasi seperti skor GRE, skor TOEFL, peringkat universitas, SOP atau pernyataan tujuan, LOR atau surat rekomendasi, CGPA, penelitian dan peluang penerima. Dan kumpulan data ini terdapat 500 entry yang disertakan. Selanjutnya. Baik, lanjutnya adalah dalam preprocessing data yang dilakukan setelah kita membaca dataset yaitu ADM data CSV ke dalam variabel DF. Selanjutnya adalah mengubah nama dari kolom DF tersebut, menghilangkan nilai spasi dari nama-nama tersebut dengan menggunakan kolom str.replace spasi menjadi dihapus atau tidak ada. Jadi hasilnya adalah nama-nama kolomnya tidak memiliki spasi. Selanjutnya adalah pembuatan kolom baru dengan menambahkan suatu kolom baru yaitu kategori dengan membuat sebuah kondisi di mana kita membuat list data lalu dengan mengambil nilai change of admit sebagai variabel rate lalu melakukan perulangan untuk memasukkan nilai rate tersebut menjadi
kategori low, medium, dan high dengan batasan-batasan if dan elif tersebut. Lalu selanjutnya setelah kita buat kolom baru yaitu kategori, kita mau menghapus kolom serial number dari data frame DF. Lalu selanjutnya kita mengubah kategori tadi, yang nilai kategorik dari kolom kategori yang sebelumnya high, medium, low, kita ubah menjadi 321. Lalu mengubah tipe datanya menjadi integer. Selanjutnya adalah pendefinisian variabel x dan y. Jadi di sini ada xy dan extract dan yrect. Jadi untuk xy itu digunakan untuk metode klasifikasi dan x underscore rect ini akan digunakan untuk dan y underscore rect ini akan digunakan untuk metode regresi. Jadi untuk perbedaannya di sini sebenarnya pada kolom y dan yrect, di mana untuk y mengambil nilai untuk kategori dan untuk x underscore rect dia mengambil nilai kolom change of admit. Selanjutnya adalah trend test split atau pembagian data, splitting data. Jadi di sini variabel yang sudah dibuat tadi di splitting dengan test size 0,2 atau 20% dan dengan random set-nya 7. Lalu selanjutnya adalah performa model untuk regresi linear dan performa model regresi dengan metode dengan algoritma gradient boosting regressor. Untuk regresi linear R2 score-nya adalah 83% dengan MSS nilai 0,003141 dan untuk gradient boosting regressor R2 score senilai 81,16% dan MSE-nya senilai 0,003512. Lalu selanjutnya ada performa model klasifikasi KNN-Sackber memiliki KNN memiliki akurasi 87% dengan gambaran sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah performa model klasifikasi random forest classifier dengan akurasi 88% dan penjelasan sebagai berikut. Lalu insight apa yang didapat dari yang sudah dikerjakan dari proses pengerjaan yang dikerjakan tadi? Didapat beberapa pemahaman, yaitu pertama persebaran data masih kurang merata karena pada tahap eksplorasi dapat diketahui bahwa data untuk setiap range atribut tidak semuanya ada sehingga rentan jika dilakukan prediksi dengan memasukkan data input berupa data outlier. Misal batas bawah dan batas atas tidak ada di dataset tetapi itu yang diinput. Lalu selanjutnya yang diputuskan bahwa model yang digunakan adalah model regresi yaitu regresi linear berganda karena memiliki nilai MSE yang lebih rendah daripada algoritma gradient boosting. Dan hasil-hasil percobaan yang dilakukan dengan data yang berbeda, algoritma regresi linear menghasilkan prediksi yang lebih masuk akal. Lalu kenapa tidak menggunakan klasifikasi meskipun telah dicoba? Karena data yang digunakan bukan modifikasi dataset sehingga dan persebaran data itu kurang merata sehingga label yang dibuat dari data latih itu tidak seragam dan menyebabkan model kurang tepat dalam melakukan klasifikasi label dari data yang dimasukkan. Selanjutnya ada flowchart dan arsitektur aplikasi AI yang dibangun. Jadi, pertama adalah dimulai dari problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling, evaluation, dan deployment. Di problem scoping kita mendefinisikan masalah, lalu data acquisition kita melakukan pencarian data, lalu di data exploration kita mulai mempelajari dataset yang sudah kita temukan. Setelah itu kita melakukan modeling data ke dalam metode-metode tertentu. Setelah kita membuat model, selanjutnya kita lakukan evaluasi yaitu evaluation. Lalu dari evaluation kita tentukan model yang akan kita deployment. Ini itu untuk flowchart-nya dan selanjutnya adalah user interface. Baik, terima kasih. Selanjutnya, setelah tahap pre-processing tadi, kita akan membuat tampilan seperti pada gambar. Di sini adalah dashboard login mengenai aplikasi prediksi calon kelulusan mahasiswa. Nah, setelah membuat tampilan di sini, kita memasang fitur data testing dan juga pertanyaan, lalu our team dan juga login page tadi. Selanjutnya,
pada menu data testing ini bagaimana model terhubung dengan seperti yang dikatakan oleh Fadil tadi, seperti nilai pengaturan, nilai pengukuran, yaitu GRE, TOEFL, University, kita masukkan di website. Dan apabila kita mengklik tombol prediksi, maka akan muncul grafik yang sesuai dengan kriteria user. Berikut adalah kriterianya. Situ hasil prediksinya dengan metode regresi linear. Next. Lalu di sini adalah fitur pertanyaan. Kami menyiapkan 3 pertanyaan saja dengan menu call pada Bootstrap seperti itu. Next. Lalu tidak lupa kita memasukkan nama tim pada pengembangan website kami. Next. Baik, terima kasih. Jadi untuk kesimpulannya, pengerjaan pada sistem analisa dan penerapan metode regresi dalam prediksi penerimaan mahasiswa baru menggunakan algoritma regresi linear berganda. Ini melalui beberapa tahapan seperti yang dilakukan processing data berupa perubahan nilai kolom kategorik, pendefinisian variabel, dan splitting data. Algoritma yang digunakan untuk metode regresi adalah regresi linear dan ensemble technique gradient boosting regressor. Sedangkan untuk algoritma yang digunakan pada metode klasifikasi adalah KNNerve, Nevos, dan ensemble technique random forest classifier. Dalam penerapan metode tersebut digunakan libraries yang disediakan oleh Python. Terus yang selanjutnya, sistem yang dibangun dengan analisa dan penerapan metode klasifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru menggunakan algoritma regresi linear berganda sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para calon mahasiswa, karena dapat mengurangi risiko gagalnya masuk ke universitas yang diinginkan karena dapat mengurangi risiko gagalnya masuk ke universitas yang diinginkan karena berasal hasil kompetensi diri dari calon mahasiswa tersebut dengan standar kualitas yang telah ditentukan oleh universitas tersebut, sehingga dapat mengevaluasi dan memperbaiki kembali apabila ingin mengikuti tes tersebut, tes masuk ke perguruan tinggi tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk presentasi proyek akhir kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.